Dua kali salah kutip ayat, Gus Samsudin dicecar netizen. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin pesantren? Kontenmu gak bermutu, Samsudin. Lucu ngeliat kamu. Cara-cara kamu tuh gak jelas, Samsudin. Ya makanya saya pengen tahu tuh kesaktian kamu tuh di mana. Saya gak yakin kamu sakti. Biar kamu menunjukkan di video kamu bisa terbang sekalipun, saya gak percaya. Jadi untuk Samsudin, coba tunjukkan kesaktian kamu depan saya. Bikin surat undangan. Saya pengen buktikan itu kesaktian kamu. Mana yang katanya Gus Samsudin jadab, yang katanya orang sakti, tapi pengecut, takut. Iki sakniki wonten Polres bener. Polres nggih di Lek warga mriki sedowanten nyungune nggih. Kados pengapok rune mriku sak pengacaran harus klarifikasi di depan masyarakat Jowinangun karena sudah membawa-bawa masyarakat. Waktu Marcel kesini ya orang-orang senang, ada pembuktian, ada yang malah senang. Kenapa kok situ membawa-bawa masyarakat, katanya masyarakat yang mau nyerang, Mas. Dia ada ini ada memang yang nyerang santrinya situ semua. Gus Samsudin melaporkan dengan anggaplah tuduhan ini pencemaran nama baik ya. Dan pencemaran nama baik ini akan berlaku jika Samsudin benar-benar bisa membuktikan tuduhannya. Karena pencemaran nama baik ini kan tidak sesuai dengan tuduhannya, kan gitu menurut si Samsudin. Kalau beliau bisa membuktikan, berarti Marcel akan kena pasal pencemaran nama baik karena tidak sesuai dengan tuduhannya, kan gitu. Lah, pembuktian ini selama ini kan tidak terjadi di hadapan Marcel ini. Nah, suatu saat pembuktian ini hanya akan terjadi di persidangan. Makanya kalau ada unsur lapor polisi, lapor-lapor itu bagus. Suatu saat akan terbukti. Ini akan meledak. Bagus itu malah. Gitu loh. Kalau misalkan seorang kiai yang paham agama, tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya itu tidak akan seperti itu, lafaz ar-Rahmannya itu. Jadi sahabat kita itu mesti paham. Jangan asal mengatakan, wah ini ulama besar, wah ini seorang kiai, pangkatnya pun wah ini hampir kelihatan seorang wali, mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Jangan asal sahabat, jangan asal. Nama Gus Samsudin tengah ramai diperbincangkan publik usai terlibat perseteruan dengan Marcel Radival alias Pesulap Merah. Keviralan Gus Samsudin dan Pesulap Merah membuat mereka banyak diundang di televisi dan YouTube artis. YouTuber ternama Dr. Richard Lee Mars pun turut mengundang pimpinan Padepokan Nurzat Sejati pada Kamis 11 Agustus. Dalam video itu, Gus Samsudin diberi pertanyaan seputar hal-hal tak kasat mata atau goib yang sulit diterima oleh akal sehat. Namun Gus Samsudin kedapatan keliru dalam membacakan ayat Al-Quran dalam terjemahan alias tidak sinkron. Pada menit ke-24, 46, Gus Samsudin membacakan potongan ayat Al-Quran yaitu surat An-Nas ayat 5 hingga 6. Namun arti yang dibacakan merupakan terjemahan dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kata Gus Samsudin. Padahal terjemah Quran surat An-Nas ayat 5 dan 6 adalah sebagai berikut. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran surat An-Nas ayat 5 hingga 6. Dan bunyi ayat Quran Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai berikut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rupanya kekeliruan itu juga terjadi saat Gus Samsudin menjadi tamu di acara podcast Denny Sumargo pada 11 Agustus. Sontak hal itu menuai reaksi dari netizen. Tak sedikit yang menertawakan kekeliruan Gus Samsudin tersebut. Awalnya saya percaya sama penjelasan Marcel, tapi setelah mendengar penjelasan Gus Udin di sini, saya jadi tambah percaya sama Marcel. Begitulah kata seorang netizen. Menurut saya MUI harus turun tangan dalam hal ini karena memiliki legalitas keilmuan tentang Islam. Biar agama Islam tidak ternoda daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitulah kata seorang netizen. Bagaimana dia bisa pimpin pesantren? Dan itulah sahut netizen lainnya. Pendakwah ternama yang merupakan mantan anak band Ustadz Dery Sulaiman pun turut mengomentari Gus Samsudin. Dia meminta Gus Samsudin untuk meminta maaf kepada seluruh orang yang ditipunya. Pemimpin Padepokan Nurzat Sejati Gus Samsudin tiba di depan gedung Ditreskrimsus Polda Jatim pada Jumat 12 Agustus. Dan Gus Samsudin belak-belakan mengungkap sumber ilmu pengobatan yang dimilikinya. Laporan wartawan Luhur Pambudi, pemimpin Padepokan Nurzat Sejati di Blitar, Jawa Timur. Gus Samsudin belak-belakan mengungkap sumber ilmu pengobatan yang dimilikinya bukan berasal dari ilmu laduni ataupun sejenisnya.
Pria yang viral karena berseteru dengan pesulap merah ini mengungkap dirinya memperoleh kemampuan pengobatan itu dari mengaji sebagai santri di beberapa pondok pesantren. Selama ini Gus Samsudin mengaku pernah belajar di ponpes yang diasuh oleh Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Kemudian perjalanan mencari ilmunya itu berlanjut hingga ke ponpes Al-Jannatul Darul Mawa, Lamongan, Jawa Timur. Paling lama di Abah Sayuti Al-Ghazali. Begitulah katanya saat ditemui awak media di depan gedung Subdit Cybercrime di Treskrim Susma Polda Jatim. Selama mondok, Gus Samsudin memperoleh ilmu pengobatan dari mengamalkan secara kontinu atau istiqomah doa-doa khusus pengobatan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Selain itu, Gus Samsudin juga mempelajari kitab Syams Al-Ma'ari Al-Kubra karangan dari Al-Buni Al-Maliki untuk mengamalkan perilaku sabar dengan cara tidak makan makhluk bernyawa ataupun entitas makhluk hidup yang berasal dari tanah. Kalau saya, sanadnya dari kitab Syams Al-Ma'ari Al-Kubra merupakan karangan dari Al-Buni Al-Maliki. Di situ ada amalan tentang kebumian. Itu selama mengamalkan karawah Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selama 5 tahun rawat, yaitu tidak makan yang bernyawa dan tidak memakan semua hal yang dari dalam tanah. Termasuk alasan mengapa dirinya selalu nyeker, tidak pernah memakai alas kaki saat beraktivitas di lingkungan sosial. Gus Samsudin menegaskan latar belakangnya adalah ingin mengamalkan ajaran yang diperoleh dari ponpes tersebut, bahwa inti dari mengamalkan ajaran itu adalah terletak pada implementasi perilaku dan sikap sabar. Saat disinggung mengenai upaya hukum ke pihak kepolisian atas tuduhan pesulap merah, disebut berseberangan dengan nilai utama amalan yang diterapkannya itu. Gus Samsudin membedakan antara membalas secara langsung perbuatan jahat melalui perbuatan jahat serupa dengan menanggapi tuduhan yang tak benar agar pihak penuduh memperoleh hidayah dan pelajaran agar tersadar bahwa perbuatan yang dilakukan salah. Tapi ini beda. Jenengan menyerahkan kepada pihak hukum. Bukan berarti melaporkan itu kita balas dendam, tapi memberikan pengajaran pada orang itu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah loh. Kamu menuduh orang tapi kamu tidak punya bukti, hanya opini. Sama kayak Anda di rumah Anda sendiri, sama kayak Anda di rumah Anda sendiri tapi dituduh mencuri. Tapi Anda tanya yang dicuri siapa, kejadiannya di mana, lalu mana barang buktinya? Kan gak ada. Tapi karena yang menuduh ini seorang yang besar atau artis, benar-benar dikatakan pencurian, gitu. Kalau Anda melogikakan seperti itu, begitulah tegas Gus Samsudin.